Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmawati dengan NIM terakhir 010 dari Instituti Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan struktur data estabel dan contoh penggunaannya. Perkembangan kemajuan teknologi saat ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa dampak positif antara lain mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Namun, terdapat juga dampak negatifnya, yaitu menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Pengertian Hestabel. Hestabel merupakan struktur data yang secara asosiatif menyimpan data. Dalam hal ini, data disimpan dalam format array, di mana setiap nilai data memiliki nilai indeks uniknya sendiri. Akses data akan menjadi sangat cepat jika Anda mengetahui indeks dari data yang diinginkan. Dengan demikian, Hestable menjadi struktur data di mana operasi penyisipan dan pencarian data terjadi sangat cepat, terlepas dari ukuran data tersebut. Hestable menggunakan array sebagai media penyimpanan dan tekniknya untuk menghasilkan indeks suatu elemen yang dimasukkan atau ditempatkan. Fungsi Hestable pada data. Fungsi utamanya pada data adalah mempercepat proses akses data. Hal ini berkaitan dengan peningkatan data dalam jumlah besar yang diproses oleh jaringan data global dan lokal. Hestable adalah solusi untuk membuat proses akses data lebih cepat dan memastikan bahwa data dapat dipertukarkan dengan aman. Cara penggunaan Hestable untuk membuat Hestable, sepotong memori perlu diblokir dengan cara yang sama seperti saat membuat array. Anda perlu membuat indeks yang didasarkan pada kunci dengan menggunakan fungsi hash karena indeks yang dihasilkan harus sesuai dengan potongan memori. Ada dua pemeriksaan yang dibutuhkan saat menempatkan data baru pada Hestable, yaitu nilai hash dari kunci dan bagaimana nilainya dibandingkan dengan objek lain. Pemeriksaan ini diperlukan saat membuatnya dengan Python karena saat data dimasukkan, kunci akan dihash dan dimax agar diubah menjadi larik atau indeks yang efisien. Ada teknik-teknik Hestable. Dalam praktiknya, setidaknya ada dua teknik yang umum digunakan saat data saintis melakukan Hestable. Adapun penjelasannya, pertama ada hashing. Hashing merupakan sebuah proses mengganti kunci yang diberikan atau string karakter menjadi nilai lain. Hestable menyimpan pasangan kunci dan nilai dalam daftar yang dapat diakses melalui indeksnya. Karena pasangan kunci dan nilai tidak terbatas, maka fungsinya akan memetakan kunci ke ukuran tabel dan kemudian nilainya menjadi indeks untuk elemen tertentu. Kedua ada linear probing, yaitu merupakan skema dalam pemrograman komputer untuk menyelesaikan collision pada hash table. Dalam skema ini, setiap sel dari hash table menyimpan satu pasangan kunci nilai. Saat fungsi hash menyimpan collision dengan memetakan kunci baru ke sel hash table yang sudah ditempati oleh kunci lain, maka linear probing akan mencari tabel untuk lokasi bebas terdekat dan menyisipkan kunci baru. Kedua, ada contoh penggunaan struktur data Hestable. Contoh penggunaan Hestable dengan hash function sederhana, yaitu memodulus key value dengan ukuran array banding H sama dengan K mod M. Misal kita memiliki array dengan ukuran 13, maka hash function banding H sama dengan K mod 13. Dengan hash function tersebut didapat, perhatikan rank dari H untuk sembarang nilai K. Misal kita ada data 7, maka akan disimpan pada indeks 7. Selanjutnya data 13 akan disimpan pada indeks 0. Data 25 akan disimpan pada indeks 12. Selanjutnya data 27 akan disimpan pada indeks 1. Dan terakhir data 39 akan disimpan pada indeks 0.
Nah, untuk mencari kembali suatu data, maka kita hanya perlu menggunakan hash function yang sama sehingga mendapatkan hash index yang sama pula. Misal kita mencari data 25 KH sama dengan 25 mod 13 sama dengan 12, namun pada penerapannya seperti contoh di atas, terdapat tabrakan atau collision pada K sama dengan 13 dan K sama dengan 39. Collision berarti ada lebih dari satu data yang memiliki hash index yang sama. Padahal seperti yang kita ketahui, satu alamat atau satu index array hanya dapat menyimpan satu data saja. Untuk minimalkan collision, gunakan hash function yang dapat mencapai seluruh indeks atau alamat. Dalam contoh di atas, gunakan M untuk memodulo K. Perhatikan bila kita menggunakan angka M untuk memodulo K, maka pada indeks yang lebih besar dari dan sama dengan M di hash table tidak akan pernah terisi atau memori yang terpakai semakin kecil. Kemungkinan terjadi collision juga semakin besar. Karena memori yang terbatas dan untuk memasukkan data yang belum diketahui tentu, collision tidak dapat dihindari. Adapun cara-cara yang digunakan untuk mengatasi collision yaitu ada closed hashing atau open addressing. Closed hashing menyelesaikan collision dengan menggunakan memori yang masih ada tanpa menggunakan memori di luar array yang digunakan. Closed hashing mencari alamat lain apabila alamat yang akan dituju sudah terisi oleh data. Ada 3 cara untuk mencari alamat lain tersebut. Pertama ada linear probing, yang mana apabila telah terisi, linear probing mencari alamat lain dengan bergeser satu indeks dari alamat sebelumnya, hingga ditemukan alamat yang belum terisi data dengan rumus H plus 1 mod M. Kedua ada quadratic probing, yaitu mencari alamat baru untuk ditempati dengan proses perhitungan kuadratik yang lebih kompleks. Tidak ada formula baku pada quadratic probing ini, Anda dapat menentukan sendiri formula yang akan digunakan. Ketiga ada double hashing, sesuai dengan namanya, alamat baru untuk menyimpan data yang belum masuk ke dalam tabel diperoleh dengan menggunakan hash function lagi. Hash function kedua yang digunakan setelah alamat yang dihasilkan oleh hash function awal telah terisi, tentu saja berbeda dengan hash function awal itu sendiri. Kelemahan dari cross hashing adalah ukuran array yang disediakan harus lebih besar dari jumlah data. Selain itu, dibutuhkan memori yang lebih besar untuk meminimalkan collision. Keempat, ada open hashing atau spread chaining. Pada dasarnya, spread chaining membuat tabel yang digunakan untuk proses hashing menjadi sebuah array of pointer, yang masing-masing pointernya diikuti oleh sebuah linked list dengan chain atau mata rantai. Satu terletak pada array of pointer, sedangkan chain kedua dan seterusnya berhubungan dengan chain satu secara memanjang. Kelemahan dari open hashing adalah bila data menumpuk pada satu atau sedikit indeks sehingga terjadi linked list yang panjang. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu hash table memiliki kelebihan utama jika dibandingkan dengan jenis-jenis struktur data yang lainnya, yaitu waktu aksen yang cukup cepat jika rekor yang dicari langsung berada pada angka hash lokasi penyimpanannya. Selain itu, sistem kerja stable yang secara asosiatif menyimpan data yang mana data disimpan dalam format array, di mana setiap nilai data memiliki nilai indeksnya uniknya sendiri. Selain itu, adapun kelemahan dari hashing, yaitu secara umum ada 2 hal yang bisa menjadi kelemahan dari fungsi hash. Yang pertama adalah seperti pada umumnya kriptografi, tidak ada ilmu penyandian pesan yang sempurna, begitu pula dengan fungsi hash. Lalu saja ada cara dari seorang kriptanalis atau pemecah kode untuk memecahkan kode dari suatu algoritma kriptografi. Untuk pemecahan kode ini, beberapa di antaranya bahkan sudah dipublikasikan di umum dan dapat diakses oleh siapapun yang ingin menggunakannya. Meskipun mungkin pembuatnya menciptakan teknik penyerangan ini hanya sebagai bahan penelitian,
sebagai bahan uji coba dan sebagai bukti bahwa fungsi hash termasuk fungsi hash yang paling populer saat ini yaitu MD5, bukannya tanpa kelemahan. Sekian dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.